Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Kita masih membahas golongan orang-orang yang dipastikan akan mendapatkan azab kubur atau azab di alam barzakh sebelum menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita sudah membahas bahawa salah satu penghuni dari alam barzakh yang mendapatkan azab kubur iaitu yang mati dalam keadaan pernah berzina dan tidak bertaubat dari zinanya. Kita sudah dengarkan di pertemuan terakhir kita siksa terhadap mereka. Allah rebus mereka di dalam satu panci atau satu kuali yang besar. Laki-laki dan perempuan penzina dikumpulkan Allah di dalam panci tersebut, direbus oleh Allah siang dan malam dalam keadaan telanjang. Dan itu mereka dapatkan sampai tiupan sangkakala. Itu efek daripada berzina. Baik, berikutnya golongan berikutnya yang dipastikan akan mendapatkan azab kubur di alam barzakh iaitu para pemakan riba atau pelaku riba yang melakukan transaksi selama hidupnya, pernah bermuamalah dengan riba dan tidak taubat sampai matinya. Model siksanya Rasulullah yang mengatakannya dalam hadis sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Ra'aitul lailah rajulaini atiyani." Pada suatu malam aku bermimpi, kata Rasulullah, aku didatangi oleh dua malaikat. Perlu diingat kembali bahawa mimpi Rasulullah adalah mimpi yang benar, berbeda dengan mimpi kita. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah. Namun kalau Rasulullah bermimpi, maka itu salah satu daripada kebenaran yang datang dari Allah. Maka Rasulullah menceritakan mimpinya, fa akhrajani ila ardin muqaddasah fantaliqna hatta ataina ala nahrin min dammin. Aku diajak untuk menuju ke satu lembah, lalu kami terus berjalan sampai kami berada di satu tempat, yang tempat itu yaitu adanya sungai yang terbuat dari darah. Artinya isi sungai itu darah semua. Air yang mengalir adalah darah, tentu darah benaran. Kemudian Rasulullah menyambung perkataannya, fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Di dalam sungai darah itu
sedang berenang, ya, artinya timbul tenggelam seorang laki-laki, dan di samping sungai, di tepi pantainya, ya, atau di tepi sungai tersebut ada malaikat yang berjaga-jaga, ya, dan di tangan malaikat itu ada batu besar, kata Rasulullah. Fa aqbala ar-rajul allazi fi an-nahr fa iza arada ar-rajul an yakhruja rama ar-rajul bihajarin fi fihi. Orang yang sedang ditenggelamkan di dalam sungai darah tadi, di tengah-tengah sungai, berusaha berenang untuk mencapai tepi sungai, karena tentu dengan siksaan, ya, berenang di sungai yang isinya darah. Ketika dia berusaha untuk keluar karena siksaan tersebut, malaikat yang berada di samping tepi pantai itu, tepi sungai itu, melemparkan batunya tepat ke mulut orang tersebut. Lalu sambil menahan rasa sakit dengan batu yang besar tepat mengenai wajahnya, orang itu tenggelam kembali ke tengah sungai. Faraddadahu haitsu kana faja'ala kullama jaa'a. Maka terus berulang-ulang kejadian itu. Tenggelam lagi dalam sungai darah, tersiksa lagi, terminum darah, ya. Lalu kemudian berusaha untuk keluar, dilempar lagi, hancur wajahnya dengan batu, lalu tenggelam lagi, dan terus dia melakukan hal yang sama. Fayarji'u kama kan, dan ketika sudah hancur tubuhnya terkena batu, tersiksa tubuhnya, terminum darah, maka dia dikembalikan Allah seperti biasa, ya, jadi seperti normal kembali, kulitnya normal, lalu kembali dia mendapatkan siksa seperti itu. Faqultu ma hadza, lalu aku bertanya kepada malaikat yang mengajakku di dalam mimpi itu, kata Rasulullah, siapa ini dan ada apa ini, kata Rasulullah, ya, kenapa orang ini disiksa model begini? Faqal, lalu malaikat yang menemani Rasulullah menjawab, allazi ra'aitahu fin nahar, Muhammad, yang engkau lihat disiksa di dalam sungai darah tadi, yaitu akilur riba, mereka lah di dunia yang memakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jemaah mereka Allah, ini siksa bagi para pelaku riba di dunia, dan itu siksa di alam barzah. Alam barzah bukanlah liang lahat, tempat meletakkan casing tubuh kita. Alam barzah, alam yang baru, dimensi yang baru, ya. Kita mempunyai kehidupan yang baru seperti lahir dari rahim ibu. Dan salah satu daripada orang yang dipastikan mendapatkan siksa adalah yang bermuamalah dengan riba. Jemaah mereka Allah, Allah telah melarang melakukan ini berulang-ulang di dalam ayat-ayatnya. Allah katakan, wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, janganlah engkau memakan riba dengan cara berkali lipat. Maksudnya memakan bunganya, mengambil bunga setelah meminjamkan sesuatu pada orang, diambil bunganya, ya, berkali lipat. Janganlah engkau lakukan itu, kata Allah. Allah juga mengatakan, barang siapa yang memakan riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, dia telah mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasul. Allah diajak perang. Allah pakai kalimat ini untuk mengatakan bahawa begitu bencinya Allah kepada pemakan riba, sehingga seakan-akan ketika dia melakukan itu, dia telah mengatakan dan mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan nanti di akhirat, ini tadi siksa di alam kubur, di akhirat nanti ketika mereka bangkit dari kuburnya, jadi setelah tersiksa, bisa jadi puluhan tahun, ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun di alam barzakh. Karena jeda antara kita meninggal dengan tiupan sangkakala tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu.
Jadi ketika kita meninggal, kapan ditiup, itu tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang menyatakan bilangan tertentu. Kalau berdiri di padang mahsyar, Rasulullah pernah mengatakan 50,000 sana, 50,000 tahun. Tapi menunggu kapan tiupan sangkakala, sedangkan kita di alam barzah tidak ada keterangan yang pasti. Bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribu tahun, bisa jutaan tahun kemudian, wallahu a'lam. Di situ kita disiksa habis-habisan. Nanti kata Allah, ketika tiupan sangkakala terjadi, bagaimana kondisi para pemakan riba atau pelaku riba? Allah yang mengatakan langsung, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Nanti ketika bangkit di padang mahsyar, semua yang meninggal dalam keadaan pernah bermuamalah dengan dunia riba dan tidak bertaubat sampai matinya, maka dia bangkitnya dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan, menggelepar-gelepar seperti mereka kesurupan syaitan di dunia ketika memilih untuk masuk ke dunia riba. Karena orang dunia riba itu terkesan tidak peduli halal haram. Yang penting dapat mobil dulu, masalah cara nanti kita fikirkan kemudian. Yang penting buat rumah dulu. Masalah hidup dengan dunia riba, kredit bertahun-tahun dengan cara riba, atau pinjam uang di tempat-tempat rentenir, apakah namanya bank ataukah namanya orang-orang yang memberi pengkreditan atau apapun namanya. Dan mereka masuk ke dalam dunia itu. Kata Allah, seperti mereka tidak peduli, orang kesurupan syaitan itu tidak peduli halal haram. Begitulah mereka benar-benar bangkit di padang mahsyar, menggelepar-gelepar. Jadi orang lain berdiri mungkin dengan tenang dengan amalnya, pemakan riba mungkin yang akan terjadi adalah persis seperti orang kesurupan syaitan. Kenapa begitu? Allah lanjutkan, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah, dulu mereka berani mengatakan bahawa jual beli itu sama dengan riba. Padahal kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a, Allah telah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Jadi ada dua pintu yang berbeda. Pintu halal bernama jual beli dan pintu haram bernama riba. Tapi mereka membuat sebuah hal, dicampur adukkan jual beli dengan dunia riba. Lalu mereka mengatakan ini bukan riba, ini jual beli. Sehingga orang bingung. Dan inilah yang terjadi. Diolah nama, dibuat cara, jadi dipoles. Yang seharusnya riba dipoles menjadi hal-hal yang tidak, seakan-akan tidak berbau riba. Begitulah mereka melakukannya di dunia. Lalu Allah sambung ayat itu, kata Allah, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah datang mau'izah kepadanya, telah datang kabar kepadanya tentang riba itu haram, masuk ke dunia riba itu haram, dia datang pengajian, dia diingatkan, dulu dia tidak tahu, begitu tahu dia langsung berhenti, fantaha, langsung berhenti, kata Allah, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Lalu dia batalkan ribanya. Kalau dia rentenir, dia tidak lagi mengambil bunga, bunga itu dikembalikan ke nasabahnya. Artinya kerugian nasabah dikembalikan. Lalu Allah maafkan dia, wa amruhu ila Allah. Allah maafkan dia kalau tobat dari dunia riba. Jadi taubatnya rentenir bagaimana? Karena dia telah memakan harta nasabahnya dengan cara yang batil, memberi tambahan di atas pinjaman, maka wajib mengembalikan bunga itu. Baru Allah maafkan dia. Lalu Allah sambung di ujung ayat, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi perbuatan itu lagi setelah tahu, ikut pengajian di mana-mana, dengar khutbah di mana-mana,
Berulang-ulang disebutkan tentang haramnya riba, tapi but mentang atas sasaran. Itu juga perbuatannya. Ya. Padahal dia muncul di masjid-masjid, jamaah tidak pernah tinggal, tapi masalah urusan riba tetap dia ambil dunia riba ini dengan macam-macam alasan. Dengan alasan tidak tahan tinggal di rumah sewa bertahun-tahun, dia ingin punya rumah sendiri, apalagi dibisikkan oleh isteri yang mengatakan bahawa bang tidak mengapa, kita ambil saja, nggak usah dengar kali ustaz itu. Ustaz itu pun makan riba juga, kata si isteri ini. Oh, bersemangatlah suami. Baik kalau sudah begitu. Karena biasanya laki-laki itu jatuh di tangan wanita. Dan tipu daya perempuan yang tidak saleh itu lebih bahaya daripada tipu daya syaitan. Allah yang mengatakannya. Ibu-ibu jangan marah, Allah yang mengatakannya. Waktu Allah mengatakan tipu daya syaitan, Allah mengatakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa mereka bisa kuat? Karena kita lebih lemah. Sebenarnya lemah. Bayangkan saking lemahnya, dengan hanya mengucapkan bismillah di depan pintu ketika masuk ke rumah, sebelum assalamualaikum, ucapkan bismillah, semua syaitan terpagari, tidak bisa tembus ke dalam rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan bismillah mereka tidak bisa mengganggu kita. Hanya dengan doa tidur kita tidak terganggu. Lemah sekali. Tapi ketika Allah bicara tentang tipu daya perempuan dalam tanda kutip yang tidak salihah, apa kata Allah? Inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu sungguh luar biasa. Makanya laki-laki mungkin tidak jatuh pada bisikan syaitan, tapi jatuh pada bisikan istrinya yang tidak salihah. Ambillah riba dengan cara riba, pinjam di bank 100 juta, sudah tahu disuruh bayar 150 juta, tidak terjadi murabahah, tidak ada barang di tengahnya, tidak terjadi jual beli, langsung pinjam meminjam, maka langsung jatuh ke dalam dunia riba. Dan itu dia lakoni sampai matinya, sampai matinya. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku, kata Rasulullah, la yubalil mar'u bima akhaza. Nanti menjelang kiamat datang zaman pada umatku, seseorang tidak peduli lagi bagaimana dia mencari rezeki, bagaimana dia dapat harta, abil halal aminal haram, mau halal mau haram, yang penting makan. Terserah, baik halal haram, yang penting kami makan. Semua nasihat diabaikan, tidak ada rasa takut kepada Allah, padahal dia jatuh ke dalam dosa besar. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, 7 dosa mubiq. Kalau engkau melakukan 7 dosa ini, hancurlah dirimu, kata Rasulullah. Mubiq itu di akhirat hancur, habis-habisan hancurnya. Setelah menyebutkan syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, melakukan sihir, nah salah satu dari 7 ini, kata Rasulullah, akilur riba, yaitu mereka yang memakan riba. Hancur. Itu belum hancur di dunia, di akhirat sudah pasti hancur. Tapi Allah telah menjamin hidupnya juga hancur di dunia. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Para pemakan riba yang jatuh dalam dunia riba, yamhaq, hancur hidupnya, kata Allah. Wa yurbis sadaqat, kebalikannya, yang suka bersedekah hidupnya akan berbahagia. Yurbi, hartanya semakin bertambah, hatinya nyaman, nanti dia dirindukan oleh surga. Itu orang yang bersedekah. Tapi pemakan riba, yamhaq, hidupnya hancur, dunia dan akhirat. Maka coba lihatlah sekeliling kita. Ada yang berbisnis, bermodal dengan cara riba, pinjam sana, pinjam sini, ya, hidup dalam dunia kredit 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Lalu dia buat bisnis besar-besar, satu persatu Allah hancurkan.
ditipu, ya, kemudian bangkrut, terikat dengan kredit, disita rumahnya, disita segala-galanya, hidupnya yamhaq. Itu Allah cabut keberkahan dari para pemakan riba. Jawablah ke Allah untuk kita ketahui, dunia riba ini diperkenalkan di dalam dunia jahiliyah itu oleh orang Yahudi. Kalau kita baca tafsir, ya, ketika ayat-ayat menyebutkan tentang riba, dalam surah Al-Maidah salah satu kebiasaan Yahudi adalah memakan riba. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam tafsir. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, ternyata orang-orang sudah terbiasa memberi pinjaman kepada orang-orang Arab. Jadi orang Yahudi ini memberi pinjaman kepada orang Arab. Itu bisnis mereka. Jadi ditawarkan. Seperti hari ini Yahudi-Yahudi berkeliaran menawarkan riba. Ya, di pasar impres banyak Yahudi, Pak. Ya. Mereka menawarkan, kami, anda butuh bantuan, hubungi kami. Ada mobil Yahudi lewat di tengah jalan, di belakangnya ditulis spanduk, Pak. Anda butuh dana, hubungi kami. Itu semua sama. Walaupun mengaku Islam, otaknya otak Yahudi. Yahudi menawarkan kepada orang Arab, butuh bantuan, hubungi kami. Orang-orang Arab di saat itu diliputi dengan kemiskinan, datang kepada Yahudi meminjam uang, ya, beberapa dirham atau beberapa dinar. Disyaratkan bayar dengan cara berbunga. Pinjam 1 dinar, bayar 1,2 dinar contohnya. Lalu kemudian ketika datang temponya tidak sanggup bayar, dikali lipatkan. Boleh, kami berikan lagi tempo berikutnya, tapi bayarnya menjadi 1,4 dinar. Jatuh lagi tempo, tidak sanggup bayar. Yang namanya orang sudah berhutang mana sanggup bayar? Bunga semakin naik, semakin naik, semakin naik. Setiap bulan, setiap terus naik. Sampai berkali lipat. Ketika sudah benar-benar tidak sanggup bayar lagi, Yahudi itu akan menyita rumah. Disita rumah dari orang-orang Arab ini. Kemudian setelah disita rumah tetap tidak sanggup bayar, itu rumah sudah jadi milik rentenir tadi, tidak sanggup bayar, disitalah anaknya. Anaknya dijadikan budak oleh para Yahudi, ya. Jadi kalau tidak akan dibuat hukum, bisa jadi dibunuh atau dia dihukum mati, macam-macam. Jadi anak diambil. Tidak bisa bayar juga setelah anak jadi budak, istri diambil. Kalau istri bukan dijadikan budak, dijadikan selir, dilepaslah istrinya. Tidak mampu bayar juga, akhirnya orang yang berhutang ini diambil, dijadikan budak oleh orang Yahudi akibat berhutang dengan cara riba. Begitulah keadaan hari ini. Dan mohon maaf saya katakan, sebenarnya sistem riba yang dibangun di bank konvensional itulah sistem Yahudi. Yang kita berbangga-bangga dengan mengatakan inilah produk untuk masyarakat, membangun masyarakat, begini kita pinjamkan, itulah produk Yahudi. Jemaah mereka Allah, di mulut kita selalu benci kepada Yahudi, kita laknat-laknat, tapi buat Yahudi apa buat? Padahal siksanya besar sekali, dosanya besar sekali. Dan sebagai penghujung, kita tidak bisa memperpanjang karena panjang sekali Pak urusan riba. Ini tidak sempat kita jelaskan yang namanya riba itu permainannya bagaimana. Ya. Tapi walaupun begitu, dalam waktu yang singkat sebagai penghujung tausiah kita, sekedar kita tahu bahawa riba itu berasal dari kata rabang, ya, yarbu, artinya bertambah. Yang dimaksud dengan riba itu transaksi yang dilakukan pinjam meminjam, hutang piutang yang disyaratkan tambahan. Itu riba, apapun bentuknya. Ya. Kalau jual beli tidak termasuk riba, walaupun mengambil tambahan. Harga barang 100.000, kita jual dengan cara kredit 150.000. Ya. Tidak jatuh ke riba karena terjadi jual beli. Dibolehkan mengambil untung walaupun dengan cara cash atau kredit. Ya. Dan itu bukan dua harga, dibenarkan. Sepakat para ulama mengatakan terjadi jual beli. Nah, makanya murabahah di bank syariah hari ini, disediakan barang, kita minta ambil barang lalu dikreditkan, ya, dikreditkan, insya-Allah halal. Ya. Jadi riba itu bagaimana? Ya, riba itu Bang, ya,
secara umum saja, karena pembahasannya detail. Dia ada 6 barang komoditi riba. Ketika Rasulullah menceritakan tentang riba, itu ada 6 barang Rasulullah sebutkan. Az-zahab bizahab, emas bertemu emas, al-fiddah bil-fiddah, perak bertemu perak, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi pertukaran barang, ini ada 2 jenis. Yang pertama bisa terjadi pada pertukaran barang, bisa terjadi yang kedua pada pinjam meminjam. Pertukaran barang yang sejenis, kita mau tukar emas murni, atau kita tukar emas 10 karat. Apa ni nama emas 10 karat? Ada 10 karat, 22 karat. Kita bawa sekitar 10 gram. Kita ingin tukar dengan emas murni ke toko emas. Maka syaratnya tidak jatuh ke riba, itu harus sama takarannya. Jadi kita tukar 22 karat ke toko emas itu pun harus memberi yang 10 gram dengan jumlah yang 10 gram dari emas murni. Tentu tidak mau, karena mau ditukar dari emas yang tidak murni ke emas murni, mana mau ditukar dengan takaran yang sama. Nah, kalau ini terjadi, langsung bawa emas, bang tukar dengan emas murni. Tidak terjadi jual beli, kita langsung tukar. Lalu ditukarlah dengan, tadi kita bawa 10 gram, ditukar dengan 5 gram, terjadilah riba. Langsung jatuh ke dosa besar. Karena syaratnya supaya tidak riba, yaitu harus sama takarannya, kemudian tunai di tempat. Tidak boleh diambil jeda waktu. Tapi tidak mau yang punya toko. Maka oleh karena itu solusinya jual dulu emas kita kepada dia. Setelah kita ambil uangnya, baru kita beli berapa yang dapat dari emas murni, baru aman. Orang yang punya beras catu, beras miskin, bawa ke toko beras, lalu mengatakan, bang nak tukar apa? Nak tukar dengan bergat, tukar dengan beras bagus bang. Ditukarnya langsung dengan beras bagus, baru tidak jatuh ke riba. Kalau sama bawa 10 kilo, itu yang beras bagus pun harus 10 kilo. Mana mau yang punya toko? Masa beras busuk, beras buruk ditukar dengan beras bagus, sama-sama 10 kilo, mana mau? Maka ditukarlah langsung menjadi 7 kilo tanpa terjadi jual beli, maka jatuh ke riba. Solusinya bagaimana? Jual dulu beras kita ke dia, lalu kemudian sudah ambil uang, kita beli berapa yang dapat dari uang kita tadi untuk membeli beras yang bagus. Jadi tukar menukar seperti ini, kalau tidak satu takaran, jatuh ke riba. Jatuh ke riba. Nah, kalau sesama mata uang, emas dengan emas, berlaku juga begitu. Namun kalau berbeda mata uang, misal kita tukar dolar dengan rupiah ke money changer. Nah, itu syaratnya satu untuk tidak jatuh ke riba, yaitu tunai di tempat. Tidak boleh menunggu. Bang tukar 1 juta ke dolar atau 100 dolar tukar ke rupiah. Syaratnya satu, yaitu tunai di tempat. Baru hilang riba. Jadi berapapun naik dolar, berapapun naik rupiah, terima apa adanya. Tidak boleh kasih 100 dolar lalu kita katakan kepada pemilik money changer itu, kita katakan nanti kalau sudah turun rupiah baru abang tukar. Sekarang saya simpan dulu di sini ya. Tidak dibolehkan, jatuh ke riba. Itu contoh. Dan yang paling hebat hari ini, yang paling dahsyat, yaitu riba jahiliyah. Riba di atas pinjam meminjam. Itulah yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional. Pinjamkan sekian, lalu diminta lebih dari jumlah pinjaman yang diambil. Semua mereka jatuh ke riba. Dan itu Pak, dalam hal kecil pun bisa jatuh. Kita pinjamkan mobil, kita pinjamkan motor, lalu kemudian kita katakan, itu kalau bawa pulang kembali nanti motornya, tolong bensinnya dipenuhkanlah. Paham-pahamlah. Padahal waktu kita pinjamkan enggak ada bensin, Pak, cuma sedikit. Lalu kita syaratkan, nanti kalau pulang tolonglah dipenuhkan yang bermofomnya. Kita beri syarat, padahal kita meminjamkan motor kita. Orang yang meminjam seharusnya mengembalikan apa adanya, tapi diberi syarat untuk mengisi bensin penuh, langsung jatuh ke riba. Nah, oleh karena itu jemaah maka Allah, hati-hati dengan dunia riba. Allah marah sekali. Saking marahnya Allah, Nabi mengatakan dosanya melebihi 36 kali berzina. Dalam hadis yang lain, sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri.
Maka lepaskanlah hari ini dari dunia riba ini. Jangan terjun ke dunia itu. Yang sudah terjadi dalam kredit-kredit masa lalu, cukuplah tutup, kemudian berjanjilah tidak mengulanginya. Masih mengulanginya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang mengulangi memakan riba ini, maka siap-siap kata Allah menjadi penduduk neraka selama-lama di dalamnya. Allah enggak menyebutkan orang kafir, Pak. Allah menyebutkan yang mengulangi makan riba selama-lama di dalam neraka. Tamatlah riwayat kita ketika masih terus melakukan dunia ini. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan nasihat kita pada hari ini berguna bagi yang berbicara dan berguna bagi yang mendengarkan, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.